I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Halo guys, kalau ngomongin bola, emang nggak ada habisnya. Apalagi soal timnas Indonesia yang lagi jadi sorotan. Dari euforia sampai drama di lapangan, semua campur aduk. Nah, belakangan ini ada satu nama yang terus disebut-sebut, Shin Tae-yong. Rasa cinta buat doi kayaknya nggak luntur, apalagi setelah penggantinya Patrick Kluivert gagal nunjukin performa impresif. Tapi, gimana pun juga, dukungan buat timnas itu yang utama. Bukan cuma soal pelatih, tapi soal mimpi besar buat bawa Garuda terbang ke Piala Dunia 2026. Jadi, yuk kita bahas perubahan cepat yang harus terjadi biar asa itu tetap menyala. Kekalahan telak 5-1 dari Australia benar-benar jadi pukulan telak buat timnas Indonesia. Harapan besar yang menyelimuti Stadion Sydney berubah jadi kekecewaan mendalam. Di tengah situasi ini, nama Shin Tae-yong kembali menggema. Dari acara nobar di Jakarta sampai trending di media sosial, banyak yang berharap Shin Tae-yong masih ada di kursi pelatih. #PatrickOut makin kencang, seolah jadi sinyal kalau publik sepak bola Indonesia belum bisa move on dari Shin Tae-yong. Bukan tanpa alasan. Selama 5 tahun melatih timnas, Shin Tae-yong berhasil membentuk tim yang disiplin, tangguh, dan penuh semangat juang. Itulah yang bikin Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim besar macam Australia dan Arab Saudi. Tapi sekarang, dengan situasi yang ada, kita nggak bisa terus-terusan meratapi kepergian Shin Tae-yong. Dukungan buat timnas harus tetap jalan, terlepas siapapun pelatihnya. Mimpi buat tampil di Piala Dunia 2026 masih ada, dan itu sesuatu yang layak diperjuangkan bersama. Kekalahan dari Australia memang menyakitkan, tapi peluang buat lolos masih ada. Indonesia masih punya 3 laga tersisa di grup C, termasuk 2 laga kandang melawan Bahrain dan Cina. Dengan posisi yang sekarang, peluang buat mengamankan tempat di babak berikutnya masih terbuka lebar. Nah, disinilah mentalitas dan perubahan cepat jadi kunci. Buat para pemain, kekalahan kemarin jelas bikin sedih, kecewa, bahkan shock. Kepercayaan diri yang sempat tinggi langsung anjlok. Tapi di momen seperti ini, mereka harus bangkit. Nggak cuma pemain, tapi juga fans. Dukungan dari tribun bisa jadi energi tambahan buat mereka. Baru-baru ini, Kevin Dix dan Ragnar Oratmangoen ngobrol sama media Belanda, Ziggo. Mereka cerita kalau sebenarnya nggak ada masalah sama Shin Tae-yong. Bahkan, menurut Ragnar, pergantian pelatih di saat Indonesia lagi bersaing ke Piala Dunia itu keputusan yang kurang, Pak. Tapi, nasi sudah jadi bubur. Mau nggak mau, kita harus hadapi situasi ini dan jalan terus. Menjelang laga krusial lawan Bahrain pada 25 Maret 2025, tanda-tanda perubahan mulai terlihat di tubuh timnas. Asisten pelatih Alex Pastor kini lebih dominan di sesi latihan. Dibanding Patrick, Pastor terlihat lebih aktif dalam memberikan instruksi dan mengatur strategi. Bahkan, beberapa pengamat menilai Pastor lebih cocok jadi pelatih utama dibanding Patrick. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dan lebih dari 450 pertandingan, Pastor dikenal dengan gaya kepelatihan yang fokus pada struktur bertahan dan transisi cepat. Ini bisa jadi solusi buat mengatasi kekacauan yang terjadi saat lawan Australia. Beberapa video dari sesi latihan menunjukkan betapa Pastor begitu intens dalam memberi arahan kepada pemain. Bisa jadi dialah otak taktik timnas saat ini. Selain perubahan di kursi kepelatihan, ada juga perubahan di susunan pemain. Kiper utama Hernando Ari yang kebobolan 5 gol lawan Australia kemungkinan besar bakal digantikan oleh Emil Audero. Dari segi mentalitas dan pengalaman, Emil lebih siap untuk laga krusial melawan Bahrain. Di lini belakang, Rizky Ridho diprediksi bakal kembali ke starting 11 menggantikan Jay Idzes yang absen karena cedera. Trio lini belakang yang diisi oleh Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Elkan Baggett bisa jadi solusi buat memperkuat pertahanan Indonesia. Laga melawan Bahrain nanti bakal jadi pertaruhan besar buat timnas Indonesia. Dengan 6 poin di klasemen grup C dan 3 laga tersisa, kekalahan atau hasil imbang bisa jadi pukulan telak. Sebaliknya, kemenangan akan membuka peluang buat lolos ke babak berikutnya. Disinilah dukungan supporter sangat dibutuhkan. Stadion Gelora Bung Karno harus bergemuruh.
Bukan cuma buat ngasih semangat ke pemain, tapi juga buat nunjukin kalau kita tetap solid mendukung Garuda. Bukan soal pelatihnya siapa, tapi soal perjuangan buat mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026. Mari kita berdoa dan dukung timnas Indonesia agar bisa meraih hasil positif.